Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatamil lisani yafqahu qawli. Baik kawan-kawan, perkenalkanlah saya Labib Adnan Asyarawi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang akan memaparkan mata kuliah Tauhid Aswaja yang diampuh oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI MPD. Baik kawan-kawan, di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang telah saya pelajari yang ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian iman, lalu poin yang kedua konsep Tauhid Aswaja, lalu poin yang ketiga iman kepada Allah, lalu poin yang keempat iman kepada para malaikat. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian iman. Baik kawan-kawan, yang kita akan bahas pertama yaitu poin yang pertama, pengertian iman secara bahasa dan istilah. Menurut ajaran agama Islam, umat muslim mengimani 6 rukun iman. Ke-6 rukun iman tersebut wajib diimani dan diyakini oleh seluruh kalangan umat muslim. Namun, apa pengertian iman menurut bahasa dan istilah? Baik, menurut bahasa Arab, kata iman berasal pada kata amana yu'aminu imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin secara bahasa. Iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan yang maknanya hampir sama seperti istilah ataupun secara istilah. Baik kawan-kawan, iman secara istilah, maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Baik kawan-kawan, poin yang kedua yaitu konsep Tauhid Aswaja. Sebutan Ahlussunnah wal Jamaah mengandung penyandaran kepada 2 hal, yaitu As-Sunnah dan Al-Jamaah. Pengertian yang pertama adalah segala yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik berupa sabda, persetujuan, perbuatan, maupun sifat fisik dan non-fisik, yang di dalamnya tercakup pada sunnah al-khulafur rasyidin, mana al-jamaah adalah ulama yang otoritatif pada setiap masa. Dengan demikian yang termasuk al-sunnah wal jamaah adalah umat Islam yang pemahaman dan pengalaman agamanya didasarkan pada pemahaman dan pengalaman para sahabat dan sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh generasi kemudian secara berkelanjutan yang bersandar pada mata rantai keilmuan sanad yang tidak terputus sampai pada sanadnya Nabi Muhammad SAW. Namun pengertian tauhid menurut Al-Asy'ari yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Furak bahwa makna wahid dan ahad adalah menyendiri, yang berarti penafian terhadap yang menyamai dalam zat, perbuatan dari sifat, karena dia dalam zatnya tidak terbagi, dalam sifatnya tidak ada yang menyamai, dan di dalam pengaturannya tidak ada yang bersekutu. Namun menurut Imam Al-Haramain menegaskan bahwa makna tauhid adalah meyakini keesaan Allah, yang menjelaskan ditunjukkannya untuk membuktikan secara argumentatif keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Lanjut yaitu poin yang ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendasari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dasar yang melandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepadanya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain Dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selain Dia adalah kebatilan. Dalam surat Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, ayat 62, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dia yang maha tinggi dan maha besar. Baik kawan, adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak dan apa saja yang mereka sembah selain Dia itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Baik kawan, adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman, inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Baik kawan, poin yang keempat yaitu iman kepada para malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari cahaya serta memiliki kekuatan yang dahsyat dan kemampuan-kemampuan hebat lainnya. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan sebagaimana disifatkan dijelaskan kepada kalian yaitu dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada para malaikat artinya kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat. Iman kepada malaikat mencakup 4 hal, yaitu 1. Mengimani keberadaan malaikat. 2. Mengimani semua malaikat-malaikat Allah, baik yang kita kenali namanya berdasarkan dalil maupun yang tidak dikenali nama-namanya. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Keempat, mengimani tugas-tugas malaikat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita dibahas di atas tadi, hukum beriman kepada malaikat yaitu wajib. Jika seorang muslim mengingkari keberadaan malaikat disebut dalam surah An-Nisa ayat 136 sebagai seseorang yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi pada Tauhid Aswaja ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.